Baik, selamat pagi. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oh ya. Baik, ini jumlahnya 17 ya. 17 dikurangi saya 16. Kita tunggu sebentar teman-teman yang lain. Kita mulai jam 7.35 ya. Jadi untuk hari ini kita akan mereview kembali tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh grup 2 kemarin, yaitu tentang job position, tapi kita akan lebih mendetail di sini nanti. Kemudian apa yang akan kita pelajari adalah membedakan antara job title dengan job position. Nah, jadi kan kemarin sudah job vacancy, kemudian ada job position. Nanti bedanya apa itu nanti akan kita jelaskan. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan share link presensi. Jadi sebenarnya sama sih linknya itu. Kalau misalnya jenengan masih menyimpan link yang kemarin juga masih bisa dipakai. Link presensi. Ya, silakan itu bisa presensi di link tersebut. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini sudah 20. Oke, kita sambil jalan aja. Sudah jam 7.35, takut ya kesiangan. Nanti saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya. Pak. Gimana kabarnya untuk minggu ini? Apakah masih sehat semuanya atau ada yang sudah mulai banyak tugas? Banyak tugas, Pak. Sehat. Banyak tugas ya, benar ya. Nah, jadi memang ya kalau udah masuk ke minggu keberapa ini? Minggu 45 ya. Minggu 45 itu tugasnya udah numpuk-numpuk. Nanti puncaknya pasti di minggu-minggu terakhir ya. Tugas akhirnya pasti numpuk. Nah, jadinya saya nggak mau numpuk di akhir. Jadi nanti yaitu saya cicil per modul itu tugasnya. Kemudian yang bahasa Inggris ini juga saya split ya. Saya split jadi tugas intinya itu cuma yaitu sekali dalam 2 minggu. Jadi kan tugas intinya membuat resume itu untuk bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk yang komputasi numerik memang tidak dapat dihindari ya. Per minggu harus ada tugas supaya bisa dapat belajar terus. Oke, jadi untuk bahasa Inggris hari ini kita akan review job position. Saya akan share screen dulu mungkin ya. Ini saya bikin PDF dulu biar ekspor. Oke. Jadi kan minggu kemarin kelompok 2 sudah berbicara banyak ya tentang job position, job semua ini tulisannya soalnya. Job position bisa di full screen nggak sih ini? Yang penting kelihatan ini aja. Oke, saya share screen dulu.
Ya, sepertinya sudah terlihat. Ini saya monitor sudah terlihat. Jadi untuk minggu ini kita akan mengulas kembali tentang job position. Apa sih job position itu? Kemudian apa bedanya dengan job title atau yang kita sering kenal dengan job dengan istilahnya ya job, ya the real job. Kalau job title itu kan namanya ya. Tapi kalau untuk mendapatkan job title-nya itu ada job vacancy-nya. Terus sebenarnya kan minggu kemarin di kelompok 2 sudah menjelaskan banyak panjang lebar tentang job position, kemudian job position di bidang electrical, untuk kita electronics ya. Sebenarnya electronics itu bagian dari electrical ya. Intinya jantungnya di electrical. Sudah menjelaskan tentang job-job position di bidang electrical engineering. Jadi kita tuh posisinya sebagai engineer. Sebagai engineer itu tipe kerjaannya adalah sebagai engineer. Kemudian tinggal posisinya nanti sebagai apa. Nah, di dalam position itu nanti itu banyak, titelnya itu banyak. Nah, titel-titel itu yang nanti istilahnya kalau di job vacancy itu keluar sebagai lowongan pekerjaan. Misalnya lowongan pekerjaan sebagai tukang solder. Nah, itu udah jadi job title. Nah, posisinya sebagai apa? Nah, itu nanti kita bahas. Oke. Jadi, oh ini kayak gini. Oh ya. Untuk outline-nya ada 5 untuk hari ini. Jadi apa sih itu job position? Kemudian setelah kita mengenal apa itu job position, nah ini tadi job position versus job title. Nah, untuk membedakan, kan kadang kita bingung ya untuk ngisi formulir ya. Kalau misalnya formulir apa namanya kurikulum vitae, jadi kadang kan kita tidak membuat ya, tapi malah disodori form, kemudian kita ngisi ya. Untuk ngisi job title-nya apa, job position-nya apa. Nah, itu kadang kita bingung. Nah, itu nanti kita bedakan di sini apa itu sih job title dan apa itu sih job position. Kemudian engineering career, jadi saya tidak akan membahas yang lain ya, tapi kita langsung fokus ke karir di bidang engineer, walaupun kita juga ada kemungkinan untuk berwirausaha. Kenapa? Karena kita memang outcome dari D4 itu kan sebagai engineer ya, sebagai teknisi tenaga ahli. Jadi kalau misalnya lulusan SMK kan nanti levelnya kita punya apa namanya? Punya ijazah SMK itu nanti levelnya itu hanya sebagai teknisi. Ya, teknisi. Jadi teknisinya itu kalau di Indonesia itu teknisi seperti maintenance, kemudian istilahnya service elektronik, nah seperti itu. Nah, tapi kalau sudah masuk ke D4 atau S1 yang levelnya sarjana terapan itu sudah dianggap tenaga ahli. Nah, tenaga ahli karena kita sudah punya skill yang istilahnya bisa diperjualbelikan. Nah, gitu. Jadi kita langsung bahas engineering career tentang job position, terutama nanti untuk yang kita juga bahas juga tentang engineering hierarki. Jadi nanti kita bisa melihat posisi Anda itu sebenarnya masih di mana sebagai anak D4 itu. Kemudian yang keempat nanti job position based, ini based ya, sorry itu S itu job based on engineering hierarchy. Jadi di engineering itu juga ada hierarkinya juga. Jadi selain kita menjadi istilahnya newbie, jadi newcomer gitu kan, ternyata hierarkinya itu banyak. Itu nanti kita jelaskan tentang piramida, sebuah piramida tentang engineering hierarchy yang menjelaskan tentang job position yang ada di situ. Nah, setelah itu nanti terakhir kita adalah membahas tentang company hierarchy. Jadi setelah ada engineering hierarchy dan langsung kita lanjutkan dengan company hierarchy. Jadi ini saling bersilangan gini ya. Jadi nanti agak membingungkan sedikit. Kalau company itu nanti kan istilahnya sebagai wadahnya ya, gedenya itu. Tapi kan di company itu kan nanti ada yang bagian engineer. Nah, nanti di bagian engineer-nya itu nanti ada segitiganya lagi. Nah, itu nanti yang kita bahas. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa sih itu job position? Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, job position itu istilahnya, dia itu intinya, gedenya. Jadi, itulah adalah general term, jadi istilah umumnya,
yang dia itu merujuk pada segala jenis pekerjaan yang dibayar. Nah, jadi ketika kita punya misalnya job title-nya adalah sebagai tadi yang tukang nyuldir, kemudian teknisi service elektronik, itu paid work. Nah, tapi dia itu posisinya sebagai apa? Nah, itu yang disebut dengan job position. Nah, ini double juga as a sektornya. Jadi job position itu juga mendefine sebuah sektor di mana orang itu bekerja. Itu juga mendefinisikan sebuah sektor. Jadi misalnya saya itu kan sebagai guru, sebagai pengajar, ya. Posisinya apa? Jadi posisinya adalah sebagai educators, pendidik. Nah, posisinya educators. Terus titelnya apa? Lecturer atau teacher. Nah, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Nah, job position itu includes category of job. Jadi termasuk di dalamnya itu ada jenis-jenis pekerjaannya atau field of employment. Jadi bidang-bidang pengerjaan. Jadi job position itu memang betul-betul besarnya. Nah, di dalamnya job position itu nanti ada kecil-kecilnya. A person's job position gives an outline of his work. Nah, jadi karena job position itu dia masih besar, jadi nanti dia itu hanya istilahnya garis besarnya saja. Tapi dia tidak mendeskripsikan the position level or employee's responsibility. Nah, nanti akan kita bahas di slide terakhir 4 dan 5 nanti. Jadi tidak mendeskripsikan posisi level dan tanggung jawab dari seorang pekerja itu. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi job position itu wadah besarnya. Nah, di dalam wadah besarnya itu nanti ada kecil-kecilnya. Nah, kecil-kecilnya itu yang kita namakan dengan istilahnya job title. Nah, job title ini nanti keluar jadi job vacancy. Kemudian, apa sih perbedaan antara job position dengan job title? Nah, tadi kan kita sudah jelas ya, sudah paham dari pengertian tadi ya. Jadi kalau job title itu jadi mendefinisikan pekerjaan seseorang. Di sini kan pekerjaan atau posisi seseorang ya. Jadi dia bekerja sebagai apa? Itu job title. Nah, kemudian sedangkan job position itu mendescribe entire, jadi seluruh job sector in which many identical jobs title exist. Jadi di dalam job position itu nanti yaitu tadi karena kecil-kecil job title-nya itu bahkan ada yang jobnya itu sebenarnya identik. Nah, identical job title, identik. Tapi ternyata tanggung jawabnya berbeda. Gitu. Nah, tadi kalau job karena job position itu dia hanya berbasis guideline ya, jadi dia tidak menjelaskan secara intinya. Nah, kalau job title itu guide the job level. Nah, setelah dia mengguide job level terhadap employee-nya, dia juga menjelaskan tentang tanggung jawab pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pekerjanya. Nah, dari tadi saya ngetiknya double terus ini. As the job responsibility. Nah, on the contrary, the job position aims to offer a general idea about the work. Jadi, yaitu tadi, karena dia masih lingkungan besarnya, jadi ya cuma menjelaskan deskripsinya. Oh, electrical engineering itu intinya seperti ini. Oh, aerospace engineering itu nanti intinya seperti ini. Jadi dia hanya garis besarnya saja. Nah, contohnya dari job title misalnya construction project manager. Construction project manager itu termasuk di dalam job posisinya adalah sebagai civil engineer. Nah, job posisinya adalah civil engineer, ya, jadi teknik sipil ya. Kalau di tempat kita namanya teknik sipil dan perencanaan. Gitu. Nah, kalau job title-nya salah satunya adalah sebagai construction project manager. Nah, itu ada di level berapa nanti kita bahas di bagian segitiganya. Kemudian, nah ini kemarin juga sudah hampir dibahas, tapi malah belum kena ya, miss di sini. Engineering careers job position. Jadi job position di bagian engineer itu populernya ini. Yang pertama ada aerospace engineer yang berhubungan dengan pesawat ya, dengan penerbangan. Itu spesifik sekali ya. Setelah
industri penerbangan mulai hit di tahun 1900-an. Nah, itu kemudian muncul aerospace engineer. Kemudian biomedical engineer, jelas ya, itu kan menghubungkan dengan biologi dan medis. Nanti dia lebih ke pembuatan obat-obatan. Kemudian chemical engineer, kimia. Kemudian civil engineer yang sudah kita bahas tadi, teknik sipil. Tempat kita yaitu electrical engineer. Kemudian teknisi lingkungan, jadi nanti lebih ke seperti analis lingkungan seperti itu. Industrial engineer, nanti di dalam industrial engineer itu nanti lebih ke industri pabrik, jadi lebih kompleks daripada mechanical engineer ya. Nah, mechanical engineer dia di dalamnya itu nanti lebih ke pembuatan mesin, kemudian maintenance mesin dan sebagainya. Software or hardware engineers, teknisi software hardware. Nah, ini tidak kita masukkan ke electrical karena dia sudah punya deskripsi sendiri ya. Nah, kita itu nanti lebih ke condong ke electrical engineer. Kemudian yang terakhir adalah engineering technician. Yang tadi saya sebut, engineering technician itu seperti tadi service elektronik. Kemudian maintenance. Nah, itu masuknya ke engineering technician. Itu. Kemudian kita kan masuknya di electrical ya. Jadi electrical engineer itu nanti apa sih deskripsi umumnya? Jadi secara umum electrical engineer itu dia itu mendesain ya, mendesain, kemudian mengembangkan, kemudian memanage ya. Jadi mendesain, mengembangkan, memanage, dan kemudian memproduksi electrical and electronics equipment. Nah, di sini disebut electronics. Karena memang kita itu masuknya ke bagian electrical. Electronics itu tidak ada sebenarnya. Kalau di luar negeri itu dia elektronik itu ada, tapi jarang. Contohnya di Korea itu ada elektroniknya, elektronik. Tapi masuknya dia tetap di electrical. Nah, tidak tahu kenapa kalau di Indonesia itu elektronik dan electrical itu dipisah, atau mungkin karena listrik arus besar dan arus kecil itu. Saya juga tidak tahu alasannya ya. Tapi yang jelas semenjak itu dipisah itu jadi seperti musuhan gitu loh. Padahal harusnya itu bekerja sama. Karena electrical dan electronics itu nggak bisa dipisah sebenarnya. Benda-benda kecil dengan benda-benda besar itu saling bekerja sama untuk membentuk satu fungsi. Kan lampu nggak bisa hidup tanpa listrik besar gitu kan. Komputer juga nggak bisa hidup tanpa listrik besar. Semuanya harus membutuhkan istilahnya kerjasama itu. Tapi di Indonesia kenapa dipisah itu? Elektronik tempat kita dan elektro tempatnya tetangga kita. Jadi juga agak lucu ya. Padahal di dalamnya ini ya equipment yang diproduksi itu ada sistem GPS, sistem penerangan, robotik, kemudian remote dan sebagainya. Jadi lebih ke elektronika gitu. Kita lihat sendiri GPS itu kan sistem kompleks ya. Dia kalau tidak hanya ya harus mengikutkan anak software atau hardware engineering juga. Kan basisnya dia ke electrical kan, ya, listrik dengan arus lemah. Gitu. Tapi kenapa terus dipisah dari electrical? Dan lighting system, robotics itu kan tempat kita semua. Tapi dimasukkan ke electrical engineer. Tapi kenyataannya orang elektro itu juga mengembangkan ini, masalahnya itu. Mereka konsentrasinya di listrik arus kuat kan. Nah, dia mengembangkan sistem penerangan, robotik, remote control juga. Jadinya istilahnya itu ini dua jurusan yang istilahnya bisa saling perpotongan gitu. Malah kita itu nanti bisa nggak dapat apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kita makanya di tempat kita bagian komputasinya diperkuat. Misalnya AI, ditambahkan AI, kemudian ditambahkan seperti pembelajaran machine learning, kemudian pembelajaran dengan menggunakan bahasa Python, yang kadang anak elektro tidak dapat. Nah, makanya di bagian elektronik tempat kita, karena kita juga punya informatika, makanya terus diperkuat di sisi informatikanya. Supaya apa? Jadi ketika kita mengembangkan sistem-sistem dengan arus lemah seperti ini, ketika kita itu nanti diikutkan ya, jadi di merger dengan anak informatika itu istilahnya masuk. Jadi nanti anak IT mau pakai tempat kita juga gampang, nah tempat kita juga mau menjual produk kita juga gampang.
Ya, itu jadi job position untuk di bagian electrical engineer. Nah, contohnya job title untuk electrical engineer itu ada. Nah, ini electrical design engineer, electrical engineer itu sendiri, electrical field engineer, electromechanical engineer, electronics engineer. Nah, electronics engineer dia itu non komputer ya. Kemudian instrumentation engineer, ini instrumentasi semester berapa ya kita dapat? Saya lupa. Ini ada mata kuliah instrumentasi. Kemudian IC engineer, product design dan development engineer, engineer juga, produk engineer. Jadi antara desain dan engineer beda ya. Kalau desain itu kita cuma ya hanya sebatas konsep-konsep aja. Tapi kalau engineer itu dia sudah memproduksi, sudah membentuk. Kemudian RF engineer, radio frekuensi engineer, jadi lebih ke pemakaian apa namanya pengolahan sinyal gitu. Kemudian SCADA, jadi SCADA nanti PLC dan SCADA, ini cuma SCADA aja ya. Dan senior electrical engineer, substation engineer, transmission engineer, dan transmission planning engineer. Nah, ini contoh-contoh untuk electrical engineer job title. Nah, ini kan cuma secara umumnya saja, tapi di luar ini itu banyak, sebenarnya masih banyak. Karena seiring berkembangnya teknologi kan butuh, ya itu tadi, butuh makin banyak istilahnya posisi-posisi yang harus diisi, job title-nya itu tadi. Jadi misalnya di tahun 2021 ini IC engineer itu ya masih hanya sebatas itu tadi apa namanya mendesain IC, membuat IC dan sebagainya. Tapi mungkin besok di tahun 2025 bertambah lagi yang dia itu nggak cukup dengan hanya IC engineer, mungkin perlu IC designer juga mungkin. Nah, jadi setelah didesain baru di engineer. Jadi kalau di sini kan dia engineering nggak komplit ya, mendesain dan membuat ya. Tapi mungkin besok pas di tahun 2025 ada lagi mungkin butuh desainer seperti itu. Jadi ini terus berkembang ya, dan ini saya hanya mengelis yang populer-populer saja, yang istilahnya di luaran sana. Jadi populer ini maksudnya umumnya. Nah, tapi kalau di Indonesia kan kadang posisi yang tidak umum itu banyak ya. Nah, itu tadi. Nah, ini contohnya untuk job title di electrical engineer. Kita nyebutnya engineer ya. Nah, bagaimana tentang istilahnya Anda kan tahu programmer, kemudian developer, ya kan? Itu masuknya kemana itu? Nah, dia masuknya ke software engineer, ya. Mereka tetap disebut engineer. Cuma title-nya adalah programmer itu tadi. Jadi kadang orang masih bingung, programmer, developer itu masuknya kemana? Soalnya kan kita tahu ada dua developer ya, developer rumah sama developer perangkat ya. Nah, itu masuknya kemana? Nah, itu tinggal lihat aja dia konteksnya ngembangin apa. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang mengembangkan sesuatu, maka itu berarti dianggap job title. Programmer ini, programmer C++ mengembangkan ini, programmer PHP mengembangkan ini. Terus nanti ada lagi programmer front end, dia mengembangkan ini, programmer back end dia mengembangkan ini. Kemudian ada lagi misalnya programmer programmer PLC misalnya. Dia mengembangkan itu PLC mungkin dengan PLC dengan Geekworks mungkin. Nah, itu juga sudah termasuk masuk dengan di job title gitu. Jadi sudah tidak bukan sebagai job position, tapi kadang orang masih salah menafsirkannya itu sebagai job position. Itu ya. Jadi bisa membedakan sekarang ya. Jadi antara job position dengan job title itu bedanya di situ. Kemudian kalau job title itu pasti endingnya menjadi job vacancy gitu. Jadi job vacancy misalnya SCADA engineer, nah, job vacancy product designer. Nah, itu kan menjadi job vacancy kan. Nah, untuk mengisi di bagian ini. Kemudian sebagai engineer tadi itu kan kita tahu pasti ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tingkatan ya. Ini saya besarkan dulu. Saya besarkan dulu. Nah, bisa. Jadi ada shift engineer. Level pertama paling tinggi itu adalah shift engineer. Jadi jadi kepala dari kepalanya engineer.
Biasanya ada dua titel, itu Chief Engineering Officer atau Head of Engineering. Tergantung perusahaannya menggunakan nama yang mana. Itu pasti ada kalau di bagian engineer. Kemudian VP itu jadi Vice President ya, jadi di bawahnya Chief Engineer. Jadi di bagian manajemen, nah di bagian manajemen itu nanti ada, kan manajemen banyak tuh nanti, yang kita bahas nanti. Ya itu setelah presiden itu nanti kan pasti wakil-wakilnya banyak ya, seperti istilahnya ibarat ketua 1, ketua 2, ketua 3 lah. Nah, nanti ada ketua bagian engineer. Nah, itu nanti bisa kita sebut sebagai Vice President of Engineer atau Engineering Executive atau VP Software Engineering biasanya. Nah, tapi kalau yang yang berbasis software kayak Google biasanya ini VP Software Engineering. Tapi kalau yang engineer kayak kita, misalnya sipil, kemudian kayak electrical, nah, kemudian otomotif itu biasanya mungkin Vice President of Engineering atau Engineering Executive ya, karena mereka tidak berkaitan dengan software engineering. Nah, kemudian di bawahnya Vice President ada Director. Nah, Director itu istilahnya lebih ke pengarah ya. Jadi kalau Chief itu dia leadernya yang menentukan ini arah. Jadi ini si engineer-nya itu mau dibawa kemana gitu kan. Nah, Vice President itu nanti membantu si Chief Engineer. Nah, Direkturnya ini nanti mengarahkan yang di bawah. Jadi ini di atas tuh misalnya bikin visi misi. Nah, dia bikin visi misi, kemudian dia yang VP-nya itu membantu Chief. Nah, Direktur itu dia tugasnya itu istilahnya dia itu ngeksplor visi misinya yang sudah dibuat untuk diarahkan ke bawah. Nah, jadi VP ini nanti membantu yang ke atas. Nah, ini yang Direktur Engineer itu nanti mengarahkan yang ke bawah. Dia sebagai pengarah untuk supaya yang di bawah-bawah itu bekerja untuk mencapai visi misi yang sudah dibuat. Nah, kemudian di bawahnya ada engineering manager. Nah, jadi jelas ya, engineering manager itu lebih mesti ke manajerial. Jadi banyak di sini namanya tidak ditulis semua. Di sini ada software engineer, ada engineering program manager, pokoknya yang berbasis manajemen. Kemudian di bawahnya adalah master levelnya dari engineer. Jadi di sini ada software engineer, network engineer, mechanical engineer, quality engineer, electrical engineer. Nah, nanti Anda masuknya di sini, di level 2 ini. Ya, di level kedua ini. Kenapa? Jadi setelah Anda memiliki sertifikat, ingat ini di sini ada new graduate engineer ya. Ini new graduate engineer itu dianggap new graduate engineer kalau Anda belum punya sertifikat keahlian. Tapi kalau Anda sudah punya sertifikat keahlian, Anda bisa disebut sebagai individual contributors, software engineer, network engineer, mechanical engineer, quality engineer, electrical engineer. Kita lihat di sini ya. Di sini pekerjaannya adalah pekerjaan yang berbasis dengan keahlian, sudah spesifik. Product engineer, manufacturing engineering, engineering technician, data engineer. Dia sudah punya skill. Misalnya Anda punya sertifikat misalnya di bagian elektronik dasar. Elektronik dasar, berarti kita sudah bisa ini, bagian mungkin electrical engineering bisa. Product engineer tidak mungkin di electrical engineer masuk ke sini karena kita sudah punya sertifikat untuk elektronika. Nah, Anda diharapkan besok bisa masuk ke level 2 ini. Jadi tidak level pertama ini. Level pertama itu apa? Intern, apprentice engineer, engineer aid, engineering clerk, entry level engineer, new grade engineer, junior engineer. Nah, ini dulu saya pernah mengalami ini, yang junior engineer ini. Jadi waktu saya dulu kerja di Puskom. Nah, karena saya dulu kerjanya itu kan sebelum lulus ya. Jadi saya lulus tahun 2016. Nah, sebelumnya itu saya kerja di Puskom. Itu masuknya sebagai junior engineer. Junior engineer karena saya belum punya ijazah. Saya belum lulus dan saya baru cuma punya sertifikat kompetensi untuk jaringan komputer yang levelnya junior. Nah, itu kesalahan saya. Jadi, saya ngambil sertifikat jaringan komputer BNSP kan. Nah, itu BNSP yang levelnya junior. Jadinya waktu saya masuknya itu tahun 2014 atau nggak salah ya. Pokoknya semester 7 itu saya daftar di Puskom. Kemudian saya masuknya ke bagian junior engineer. Kerjanya ngapa? Ya cuma nungguin server. Nanti kalau ada jaringan problem, kita report. Reportnya kemana? Ke individual contributors. Jadi kita itu belum boleh melakukan troubleshooting. Jadi kita itu hanya lebih ke bagian monitoring, ya kan? Monitoring, kemudian menjalankan apa yang diinstruksikan oleh individual contributors. Ini di atasnya ya. Jadi di atasnya ngasih instruksi apa, kita yang jalankan.
Jadi sebagai entry level ya pengalaman ya, sebagai entry level itu nggak enak banget ya. Jadi dulu itu bahkan pas Lebaran, jadi pas Lebaran itu waktu semuanya pada mudik, pada pulang, kita itu nungguin server. Tadi takbiran, takbiran di Puskom, nungguin server 24 jam tuh. Jadi yaitu malam-malam, nungguin jaringannya jangan sampai down. Ya ada asiknya juga, tapi ada seremnya juga, karena kita cuma yang nungguin cuma 2 orang ya. Jadi server segede itu, server UNJ segede, eh, kalau kalau jenengan tahu di UNJ kan ada gedung oren ya, gedung LPMPP dan gedung Puskom. Nah itu kan servernya ada 2 di situ. Nah kita nunggunya dari yang Puskom yang pusat, yang kantor kecil, yang di Limuni. Nah itu di situ kan kantornya Puskom. Kita di situ nungguin monitoring jangan sampai jaringannya down. Pas takbiran itu berapa hari ya itu cuti bersama itu, kan hampir semingguan itu. Ya nggak enaknya jadi junior engineer itu seperti itu. Nah kemudian di tahun kedua saya, ya alhamdulillah saya masuk. Ketika saya lanjut itu saya langsung jadi yang bagian individual contributors. Jadi di tahun kedua 6 bulan pertama saya jadi individual contributor sebagai network engineer. Nah itu saya di situ sudah boleh istilahnya bikin server, kemudian troubleshooting, kemudian istilahnya ya berbau dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbau dengan keahlian. Jadi sudah boleh mengerjakan. Jadi tidak usah menunggu perintah, kalau ada misalnya ada project dari engineer manager langsung bisa saya kerjakan. Nah, terus saya minta yang bagian entry level ini untuk membantu. Itu. Nah, kemudian 6 bulan pertama itu. Kemudian di 6 bulan yang kedua, jadi kan di tahun kedua itu istilahnya saya ada kenaikan 2 kali ya. 6 bulan yang kedua itu saya naik jadi engineering manager. Di situ saya jadi manager research and development kalau nggak salah. Saya naiknya di situ. Jadi saya menghandle di bagian divisi research and development. Jadi saya karena saya lebih suka ke bagian riset kemudian mengembangkan sesuatu dari yang tadinya belum ada terus menjadi ada. Jadi saya naiknya ke bagian manager research and development untuk di bagian di Puskomnya itu. Nah itu saya hanya kerjakan 6 bulan karena kan saya posisinya belum lulus ya, jadi kemudian saya sudah dioyak-oyak dengan dosen pembimbing saya. Akhirnya saya resign akhir 2016 itu, resign kemudian saya ngelanjutin skripsi saya, tugas saya. Jadi saya meninggalkan posisi saya terakhir, posisi saya sebagai engineering manager dengan titelnya yaitu tadi manager research and development. Jadi digabung ya. Tadinya mau digabung dengan marketing, tapi nggak mau karena marketing itu susah. Saya bukan anak ekonomi, jadi marketing akhirnya dihandle oleh orang lain karena Puskom itu sebenarnya kekurangan orang ya. Jadi ada marketing, ada marketing, kemudian ada lupa saya divisinya banyak kok. Nah itu terus salah satunya itu pas itu marketing itu nggak ada yang handle. Nah padahal kan Puskom butuh pemasukan juga dalam bentuk pelatihan ya, makanya terus saya diminta untuk menghandle marketing tapi nggak mau, akhirnya dihandle oleh orang lain yang itu meneruskan dari posisinya sebelumnya. Jadi 2 kali berturut-turut itu. Oke. Jadi itu pengalaman saya naik ya dari yang pertama junior engineer, pertama kali masuk itu junior engineer, itu benar-benar ya istilahnya capek banget. Jadi ketika dibutuhkan malam ya datang malam, ketika pagi ya datang pagi, bahkan jam 10 malam saya pernah, kemudian jam 6 pagi itu saya juga pernah. Itu harus datang, harus ready. Nah, kemudian ketika masuk jadi individual contributor enak. Jadi ketika sudah posisinya naik seperti ini ya jam kerja, kita masuknya jam kerja. Tapi nanti kalau belum selesai ya kita ngelembur gitu. Tapi kan enak, sudah jelas ya, masuknya jam berapa. Cuma pulangnya masih lembur. Nah, kalau udah jadi manajer lebih enak lagi. Pulang pagi, pulangnya pergi pagi, berangkatnya pagi, pulangnya sore, nggak sampai malam. Kecuali nanti kalau ada problem. Nah, pernah itu ada problem, jadi UNJ itu pernah blackout karena server di Surabaya, Surabaya atau Batam ya kalau nggak salah. Server di Surabaya itu putus ceritanya. Jadi putus dan dilalahnya kebetulan di UNJ itu ada yang ngehack. Jadi UNJ itu pernah dihack. Semua website UNJ itu down. Jadi nggak bisa diakses. Dan posisinya saat itu jaringan dengan Surabaya juga putus. Cuma backupnya cuma Batam. Jadi lemotnya benar-benar ngeri. Itu itu pas saya menjelang akhir ya itu kalau nggak salah.
Nah, itu kemudian kan langsung dikerjakan, langsung dibenarkan, langsung diservis istilahnya, langsung di backup dengan yang sebelumnya. Jadi kan kita backupnya setiap minggu di backup ya, setiap minggu di backup, kemudian ya itu tadi tidak kurang dari nggak sampai 24 jam itu udah normal lagi. Walaupun yang server Surabaya masih putus. Nah itu. Jadi UNY itu punya 3 server ya, jadi di Batam, Surabaya, sama yang di UNY. Tapi yang Google servernya, kita juga punya Google server di UNY. Jadi koneksi Google, semua koneksi Google itu yang di Jawa dan Jawa Tengah itu masuknya ke UNY. Yang di Jakarta nanti yang daerah-daerah yang dekat Jakarta. Kita juga punya Google server. Walaupun itu cuma Google Case ya, tapi lumayan lah bisa meningkatkan speed pencarian. Nah, itu untuk bagian job position based on engineering hierarchy. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau di bagian engineer itu pasti ada piramida seperti ini, dan itu sudah umum. Nah, kalau di Puskam itu shift engineering-nya itu sekarang kan Pak Pri kalau nggak salah ya, Pak Prianto itu Kapuskomnya. Nah, itu shift engineer. Jadi ya itu tadi dia mengarahkan ini Puskom itu mau dibawa kemana gitu. Itu penjelasan tentang job position based on engineering hierarchy, dan sedikit cerita dari saya waktu yaitu tadi bekerja sebagai engineer. Nah, kemudian lanjut lagi kalau di company, jadi ini kan ada semacam perpotongan ya di company ya. Kalau di company itu kan seperti yang sudah dijelaskan, dia itu kan pasti mendesain struktur organisasinya itu kan berdasarkan 3 bagian. Yang pertama itu adalah di bagian administratif, jadi bagian yang paling tinggi. Bagian administratif, kemudian manajerial, kemudian ada operational engineering company level. Nah, bisa kita lihat di sini di administrative engineering itu ada shift executive engineering, shift-nya paling tinggi ya. Nah, kemudian ada engineering presiden, ada miss director. Nah, kita bisa dilihat sini perpotongannya. Kalau kita balik ke sini, di sini bisa kita lihat shift engineer, shift engineering officer, head of engineering. Di sini letaknya berada di administrative engineering company level. Jadi dia itu letaknya memang paling tinggi. Dia itu mengarahkan nanti engineer saya itu diarahkan kemana. Apakah dia itu punya visi misi sendiri atau dia mau menyesuaikan dengan visi misi perusahaan. Di sini kan posisinya banyak sekali ya. Ada engineering chairman itu lebih ke presidennya. Kemudian chief executive engineer, engineering presiden, MAS director, kemudian engineering information engineering director. Ini istilah-istilahnya. Jadi penyebutannya di sini, kemudian di bawahnya ada engineering vice president. Jadi 1-2 level di sini semua tadi. Senior engineer administrator, ada tambahnya administrator ya di sini kalau nggak terlihat. Kemudian ada chief information officer, senior manager project planning. Ini gabungan istilah-istilah gabungan ya. Jadi kita bisa mengambil salah satu istilah di sini atau 2 atau 3. Jadi kan di sini kan istilah umum di bagian engineer ya. Kemudian kalau di bagian manajerial, setelah administratif kemudian manage ya. Setelah admin kemudian manage di level 2-nya. Itu ada network architect, kemudian IC engineering tadi itu masuknya ke managerial engineering company level. Kemudian ada hardware system, equipment engineer, information engineer, industrial engineer. Jadi yang levelnya itu tadi yang sudah apa tadi istilahnya? Saya lupa. Individual contributor. Nah, individual contributor itu juga bisa dimasukkan di managerial engineering level, tetapi dia itu nanti pasti punya atasan. Kalau di sini kan kita punya engineering manager ya, di sini pecahannya ya. Java engineering manager, engineering program manager. Nah, di sini kan dicampur kan di sini. Nah, itu system manager, kemudian telecommunication manager, di sini ada environment engineer. Nah, dia nanti pasti punya atasan. Ya nanti itu di sini digabung di sini. Nah, jadi kita bisa menggunakan 2 atau 3 istilah di sini. Di sini kan istilah-istilah umum ya, istilah-istilah umum yang kita tidak mengambil semuanya, tapi ini dicuplik beberapa posisi aja. Gitu. Beberapa titel aja. Posisinya 3 ini. Nah, terus di bagian operational engineering company level itu nanti ada programmer, kemudian ada database administration, application engineer. Jadi application itu sudah aplikan ya, bukan bukan lebih ke science kayak kita. Kalau kita lebih ke science ya. Kemudian ada network engineer. Nah, dulu saya di bagian operasional ya, network engineer ya. Kemudian ada security specialist dan sebagainya. Di sini kan banyak banget ini. Nah, kita juga bisa milih salah satu atau kita punya istilah tersendiri, itu tergantung dari nanti kebutuhan perusahaannya. Nah, untuk menentukan kebutuhan perusahaan itu setelah saya baca-baca,
itu mereka juga membuat istilahnya itu memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada aturan khususnya, tapi mereka menggunakan apa yang mereka butuhkan, kemudian baru mereka memunculkan titel-titel yang bisa dipegang di perusahaan mereka. Itu. Jadi 3 level kalau di company ada administratif, manajerial, dan operasional. Kemudian kalau yang khusus untuk di engineering itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tadi sudah saya jelaskan dari entry sampai chief engineer. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mungkin ada yang tertarik, sudah ingin mulai bekerja. Kalau saya sarankan, belajar dulu. Karena nanti kalau kalau bekerja pun nanti ya posisinya rendah karena Anda cuma bisa mendapatkan posisi yang berdasarkan ijazah SMK atau SMA ya. Kecuali nanti kalau Anda itu punya sertifikat keahlian seperti saya, Anda sudah bisa melamar, tapi itu tadi masuknya yang ya tetap masih di rendah, ini entry level. Tapi untuk naiknya udah gampang itu istilahnya karena punya sertifikat keahlian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Monggo. Belum, Pak. Ya, monggo, Mas Dika. Untuk izin bertanya, Pak, untuk mempersiapkan kita besok melamar itu apa saja ya, Pak? Selain skill, public speaking, dan lain-lain itu apa ya, Pak? Oh ya, jadi yes, pengalaman ya, saya pernah, jadi sebelum saya menetap di UNY ini, saya pernah mengajukan beberapa lamaran ya, saya cerita. Jadi saya pernah mengajukan beberapa lamaran di ITS sebagai dosen juga, kemudian di UNS sebagai dosen juga, kemudian di UP45 sebagai dosen, kemudian di UNY terakhir ini. Nah, saya ceritakan satu-satu. Jadi ketika Anda melamar, yang perlu Anda persiapkan adalah wawasan tentang perusahaan yang Anda tuju. Nanti pasti itu ditanya itu. Jadi ketika nanti pas sudah sampai tahap wawancara itu kan, jadi itu penting sekali. Soalnya kalau udah sampai tahap wawancara itu langsung ditanya, Anda itu tahu UP45 dari siapa? Terus misalnya Universitas Proklamasi ya, UP45 itu. Terus Anda tahu UP45 itu seperti apa, kemudian dalemannya seperti apa, terus kenapa Anda pengen ke sini. Nah, informasi-informasi dasar tentang perusahaan itu Anda kuasai dulu sebelum Anda melamar. Setelah Anda punya, yaitu tadi ada CV yang bagus, kemudian skills, kemudian public speaking yang bagus. Kalau public speaking itu tidak terlalu ya, tapi kalau di luar itu sangat penting ya. Tapi kalau di Indonesia kan karena Indonesia dengan Indonesia ya, jadi tidak terlalu sulit ya. Tapi kalau di luar memang kita perlu public speaking. Karena orang luar itu lebih suka dengan yang speak to the point gitu. Daripada Indonesia. Kalau di Indonesia kan ketika udah diwawancara itu sukanya ngalor ngidul. Itu yang saya kadang nggak suka. Itu yang saya temui di UP45. Jadi saya itu malah sampai bertanya, ini tuh wawancara kok sampai ngalor ngidul gitu loh. Apakah mereka ingin mengetahui informasi saya lebih dalam atau gimana? Karena saya sudah menuliskan semuanya di CV gitu loh kan, apa iya harus saya jawab lagi. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama sebelum Anda ngelamar ke sebuah lowongan itu, jadi ketika ada lowongan itu pertama kali dilihat dulu ini PT-nya bagus atau enggak. Terus yang kedua itu portofolionya seperti apa PT-nya. Misalnya kalau startup kan mereka rame-rame kan membutuhkan membutuhkan misalnya engineer di bidang ini kan biasanya banyak kan, database engineer, kemudian apa. Nah itu. Tapi kan mereka sebenarnya kan belum punya portofolio yang bagus kalau startup. Kalau mereka punya portofolio yang bagus, biasanya mereka itu basisnya didanai pemerintah biasanya.
bukan hanya seperti inkubator, lulusan inkubator. Karena kalau kita tahu lulusan inkubator juga ternyata banyak yang gagal gitu ya, karena tidak ada dukungan dana. Jadi kalau mau melamar silakan, boleh sih ngelamar di startup kalau mau ambil risiko, tapi sebelum ambil risiko ya pahami dulu ini perusahaannya seperti apa sih gitu. Kan banyak itu sekarang perusahaan-perusahaan yang istilahnya belum bagus, tapi udah punya produk bagus itu banyak kalau di Indonesia tuh. Seperti misalnya apa ya? Kalau di Play Store itu banyak sih sebenarnya. Mereka tuh misalnya belum CV, tapi udah develop produk bagus gitu. Nah kalau Anda pengen ngelamar ke situ ya mau nggak mau Anda yang harus rajin-rajin mempersiapkan diri, mengetahui portofolio perusahaan tersebut. Karena kalau Anda tidak mengetahui portofolio perusahaan tersebut ya ketika nanti Anda sudah masuk kan nanti malah Anda bisa kecewa sendiri, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Karena Anda sudah, ya ini tadi, sudah menjual, ini skill saya loh, ini saya punya skill ini, terus saya pernah mengerjakan ini, ternyata waktu masuk ke perusahaan tersebut, tidak sesuai ekspektasi. Jadi Anda tadi, malah kecewa sendiri gitu. Nah, itu, terus, kemudian, apalagi ya, kemarin tuh pengalaman saya, karena saya tidak, itu, requirement. Pengalaman saya itu, jadi, perusahaan yang bagus, itu requirement-nya pasti tidak berubah di tengah jalan gitu. Kalau benar-benar mereka akan merekrut pegawai, merekrut pekerja. Nah ini yang saya alami waktu saya ngelamar di UNS. Ya, mengelamar di UNS. Mereka akan buka kampus di Kediri, ya nggak salah ya. Madiun. Ya Madiun. Mereka punya kampus di Madiun. Mereka buka kampus di sana, baru. Butuh dosen kan. Nah, terus mereka buka lowongan gede-gedean itu. Pokoknya itu waktu itu lowongannya besar. Yang dibutuhkan itu banyak. Jadi waktu itu saya istilahnya tertulis requirement-nya adalah term and condition ya, lebih ke term and condition, belum tidak requirement. Kalau requirement kan standar ya, CV, kemudian sertifikat itu standar. Itu term and policy-nya itu setelah diterima itu kontraknya setahun. Wow, jadi kan yang lama banyak banget. Jadi posisinya udah selesai, udah keterima, terus pas di tengah jalan, jadi pas mau lanjut, istilahnya lanjut ke tahap berikutnya itu tahap wawancara kalau nggak salah ya, tahap wawancara. Nah itu term and kondisinya itu tiba-tiba berubah. Nah, tiba-tiba berubah, yang tadinya itu kontraknya per tahun jadi kontraknya 5 tahun. Wah, ya itu kan yang Mas daftar itu kan jadi pada kaget semua. Nah, ini kok yang tadinya setahun jadi 5 tahun. Nah, kontrak lagi. Padahal kalau kontrak itu kan istilahnya ya nggak boleh putus kan, kita tahu. Kontrak itu kita nggak boleh putus sebelum kontraknya habis. Kecuali kalau di term and condition-nya itu kita boleh mengundurkan diri. Nah kalau di di UNS itu tidak ada term condition untuk mengundurkan diri, jadinya agak susah. Nah itu tadi ya. Jadi ketika term condition berubah menjadi dari setahun jadi 5 tahun, ya udahlah saya mundur. Karena 5 tahun itu lama loh, 5 tahun itu lama sekali untuk hitungan kontrak. Itu ya, jadi perhatikan itu hal-hal informasi kecil semacam itu tuh memang memang kadang tidak terlihat ya, tapi tahu-tahu itu muncul gitu aja. Nah, perlu jadinya kita tuh memperhatikan betul perusahaan-perusahaan yang akan kita tuju. Selain kita udah punya CV yang bagus, udah punya skill yang mantap, terus kita tuh punya yaitu menggebu-gebu ya pengen segera bekerja, terus lihat perusahaan ini kok kayaknya bagus, tapi setelah ditelusuri lebih dalam lagi kok ternyata seperti ini. Yaitu tadi pinter-pinter membaca situasi di dalam perusahaan tersebut. Oke. Jadi selain public speaking, kemudian tadi ada requirement yang disiapkan, juga itu tadi kondisi perusahaan itu juga harus dipahami.
kita benar-benar melihat kondisi lah istilahnya. Oke. Itu bagaimana, sudah menjelaskan Mas Dika atau masih ada yang dibingungkan? Sudah Pak, terima kasih. Oh ya. Oke, ada yang bertanya lagi selanjutnya? Kita masih punya setengah jam nih. Yeah. Baik, kalau belum ada, saya ingin langsung mengingatkan ke kelompok selanjutnya. Jadi presentasi selanjutnya bahasa Inggris. Oke, kita sudah punya job vacancy, kemudian kita punya job position. Nah, besok yang ketiga ini yang harus in English ya. Speaking in public alias public speaking. Kelompok ketiga, silakan kelompok 3 dipersiapkan untuk speaking in public. Jadi banyakin konten Inggrisnya ya, karena speaking in public kan lebih ke Inggris ya, tidak ke Indonesia. Tapi kalau job vacancy, job position kan bisa kita umumkan di Inggris atau dilokalkan Indonesia, kita bisa. Tapi kalau speaking in public karena sudah mesti mengarah ke Inggris ya, jadi lebih ke yaitu tadi banyakkan konten Inggris, terus berikan contoh-contoh mungkin video speaking in public juga boleh lah itu, atau Anda Anda demo di sini juga boleh, demo speaking in public lebih bagus lagi, nanti teman-teman Anda bisa langsung lihat speaking in public itu seperti apa, atau nanti Anda mungkin jalan-jalan kemana gitu, tapi protokol kesehatan ya nggak ada turis ya, jadi misalnya kemana gitu terus ngomong sama bule gitu, tapi bulenya bule Inggris ya, jangan bule Belanda ya, nanti bahasanya nggak bahasa Inggris, itu ya intinya lebih dibanyakin konten ke Inggrisnya speaking public itu ya. Entah, saya mau share screen yang ke ini kontrak perkuliahan. Nah, sudah terlihat nggak? Itu yang ketiga speaking public ya. Ini ada yang mengirim dokumen apa ini kira-kira? Oh, sudah membuat ternyata. Oh, luar biasa. Oke. Speaking public, pokoknya dibanyakin konten Inggrisnya. Kalau misalnya makalahnya belum menggambarkan speaking public, bisa direvisi dulu. Masih punya seminggu. Jangan cepat-cepat ya. Saya lihat dulu makalahnya untuk yang kelompok 3. Public speaking, oke. Oke, ini udah cukup ya. Nanti besok ini udah cukup ini. Besok pas presentasi, nah tinggal eksekusi aja. Jadi langsung ke contoh-contohnya. Ya ini di sini kan udah banyak banget ini dijelaskan nih. Ini teorinya mendetil sekali ini. Ini malah kayak bikin proposal penelitian ini. Tapi nggak apa-apa ini. Muhammad Al-Fatih, Dika Saputra, Natalia Destira Sirait, Lukman Pambudi ya. Oke, latar belakang, rumusan. Oke, ini komplit sekali nih. Mungkin besok yang kelompok 4 sampai 8 boleh nyontoh formatnya ini, makalahnya ini. Ini enak buat belajar ini. Nggak apa-apa. Ini besok saya jadikan referensi untuk yang mungkin angkatan selanjutnya. Soalnya bagus ini. Oke. Oh ini, oke. Ya bagus. Tinggal PPT-nya nanti eksekusi aja untuk yang itu aja ya. Pendekatan praktisnya speaking public, lebih ke demonya. Ini kan teorinya sudah ditulis semua. Nanti biar presentasinya nggak kelamaan. Oke, ini ada yang tanya lagi nggak ini? Jam 8:30.
jam 8:30 ini sudah responnya 29. Oke, kemarin itu ada request dari jurusan ya. Jadi requestnya itu memang betul sih. Jurusan atau prodi ya. Requestnya itu memang betul. Jadi sekarang kan dilemanya kuliah online itu kan mengenai presensi ya. Jadi presensinya kan agak sulit dimonitor ya. Jadi pengennya untuk sekarang jadi di akhir ini itu nanti jenengan pada on cam terus istilahnya saya capture gitu loh. Jadi on cam capture nanti terus saya saya simpan capture-nya untuk bukti presensi. Jadi kan kalau presensi model seperti ini kan nanti istilahnya bisa lah nanti cuma masuk di akhir kemudian presensi gitu kan. Tapi terus kemarin kan pas kita rapat itu minta untuk di on cam kan pas di di pertengahan atau di akhir itu nanti disesuaikan istilahnya. Jadi on cam jadi biar istilahnya bisa monitor siapa yang hadir pas kuliah gitu. Soalnya nanti biar bisa jadi bukti pas saya masukin presensi kuliah gitu. Misalnya kemarin juga banyak yang report ya. Jadi dosen-dosen lain itu sulit untuk mencek untuk memvalidasi gitu kan waktu presensi kuliah. Jadi kan ada juga yang dosen langsung memasukkan presensi kuliah di sistem itu kan. Mereka manggili satu-satu pas awal, setelah itu pergi. Nah, jadi kan susah untuk memonitor. Nah, terus ada yang usul gimana kalau nanti pas di tengah atau di akhir, jadi kita waktunya custom itu kemudian kita on cam gitu. Jadi itu usulannya banyak yang menerima. Jadi terus mau nggak mau ya kita ikuti aja dulu. Jadi kita ikuti aja dulu karena kita udah hampir ini jalan tahun kedua COVID ya. Emang susah sekarang kalau kuliah presensinya tidak terlihat. Jadi kita jalankan untuk yang kesepakatan di prodi kemarin itu untuk on cam di tengah atau di akhir. Nah sekarang ini kan ini udah pada presensi ya. Terus sekarang saya tambahkan satu lagi, mungkin bisa pada on cam dulu untuk untuk saya capture. Mungkin pada on cam ya. Oke, terima kasih yang pada on cam. Rambutnya berantakan nggak apa-apa mas. Saya juga belum sisiran. Nggak apa-apa. Ini saya ganti layout dulu. On cam. Ya, bersusun. Oke, silahkan di on cam dulu. Kuliah pagi agak susah nih untuk urusan mandi sama sisiran tuh paling susah kuliah pagi. Apalagi kalau sekarang subuhnya itu siang banget ya, jadinya Oke, sudah saya capture gitu. Oke, saya capture dulu 1 2 3. Saya capture beberapa kali. Oke, 1. Oke, baik. Terima kasih sudah saya capture. Terima kasih atas partisipasinya untuk perkuliahan pada hari ini. Silakan kalau mau off cam boleh off cam lagi, biar kuotanya nggak habis. Ini saya ganti tata letaknya lagi. Oke, jadi terima kasih atas partisipasinya untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari tentang job position. Saya mengingatkan kembali untuk kelompok 3 selanjutnya mempersiapkan PPT-nya ya. Ini makalahnya udah jadi. Bagus sekali makalahnya, clear ya informasinya. Untuk menggunakan PPT yang kali ini karena makalahnya sudah jelas, berarti PPT-nya tinggal pendekatan praktisnya aja, pendekatan praktis di public speaking ya. Memang kita harus rajin-rajin public speaking nih, supaya besok kalau pas wawancara dan kebetulan kerja di luar yang gajinya besar, kita bisa yang ngomong-ngomong Inggris Jawa mas istilah itu, Inggris wedok gitu. Itu ya, walaupun Inggris Jawa tapi
pengalaman kok, pengalaman ketika kita speak English, ketika saya berbicara bahasa Inggris waktu saya kuliah di luar itu, Inggris Indonesia itu lebih mudah dipahami daripada Inggrisnya Thailand, Vietnam, sama India. Wah, apalagi ketemu orang Jepang itu Inggrisnya, naudzubillah, susah banget memahaminya itu. Kalau Indonesia itu medok, Inggrisnya itu medok. Tahu medok? Medok itu misalnya, where are you going? Nah, itu tapi masih bisa dipahami. Daripada Inggrisnya orang India, Thailand, Vietnam, atau paling parah itu orang Jepang tuh. Wah, susahnya minta ampun. Hampir setiap kali mereka presentasi itu prof saya itu selalu minta mereka ngulangi. Ini kamu tuh ngomong apa sih? Kamu tuh ngomong apa? Itu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya orang Indonesia itu karena lidahnya kita itu lidah A B C D E ya. Ya, jadi lebih enak ya. Apalagi kita juga menguasai huruf R, yang mana orang luar tuh nggak menguasai huruf R. Beneran loh, orang Thailand tuh nggak bisa ngomong R, Vietnam nggak bisa R. Kemudian orang Jepang tuh nggak bisa R. Beneran, orang Indonesia tuh bisa ngomong R. Ketika kita memperlihatkan skill kita yang bisa ngomong R tuh, mereka itu terkejut. Kamu kok bisa ngomong R? Gitu. Itu kan suatu skill hebat yang dimiliki oleh orang Indonesia, bisa ngomong R. Jadi membedakan L sama R. Gitu. Itu sedikit gambaran tentang keuntungan kita sebagai orang Indonesia kalau public speaking ya. Jadi kita tuh kalau ngomong Inggris tuh udah clear, udah pasti jelas ya, walaupun pelan-pelan medor. Jadi kita nanti istilahnya lebih diperkuat aja untuk yaitu tadi grammar aja, bagian grammar. Kadang kan kita ngomong Inggris waton kan, cuma itu tadi bagian grammar, kemudian di grammar, vocabulary, kemudian partikel-partikel, nah itu diperkuat aja kalau sebagai orang Indonesia. Tapi kalau untuk penyebutan word itu udah bagus lah, udah bisa dipahami oleh orang luar. Enaknya kalau jadi orang Indonesia itu seperti itu, jadi bersyukur jadi orang Indonesia. Itu jadi itu gambaran dari public speaking yang akan mungkin dipresentasikan oleh kelompok 3 di minggu selanjutnya. Kemudian untuk materi yang in home nanti akan saya update, jadi bisa dipelajari. Jadi dipelajari di rumah. Nanti saya lihat dulu apakah untuk yang materi yang in home selanjutnya ada kuisnya atau tidak. Kalau ada kuisnya nanti saya tambahkan. Karena titipan dari UNY ya, biasanya mereka ada kuis, tapi kuisnya ya kayak kemarin tuh kuis yang kuis-kuisan gitu loh. Itu kuis kalau untuk anak SD cocok gitu loh, kalau untuk anak SD. Tapi kalau untuk anak kuliah nggak cocok itu kuliah bikin dikasih kuis kayak gitu. Jadi kuis-kuisan ngomongnya. Itu kemarin saya bukan saya yang buat loh, dari UNY. Kalau saya lebih nanti analisis teks kalau saya. Karena anak kuliah itu lebih suka analisis. Bukan lebih suka, tapi dituntut untuk bisa menganalisis teks dalam bahasa Inggris. Itu karena SMA sudah, yaitu kan di tes bahasa Inggris kan ada listening section, terus sama ada reading part kan. Kalau udah di listening kan ya itu memang kendala kita ya, kendala di orang Indonesia itu kalau listening susah ya. Pas sudah listening section, in this section of the part you will hear some short dialogue spoken in English, itu kan udah kalau untuk kita udah susah dipahami, makanya kita selalu tergantung dengan menggunakan subtitle. Jadi mungkin besok pas public speaking juga bisa ditambahi gimana cara memahami orang ngomong Inggris ya, karena memang tipikal orang luar itu kalau ngomong Inggris itu beda-beda, terus gimana cara kita mudah memahaminya, itu mungkin bisa ditambahkan di makalahnya ya, karena itu ada teknik tersendiri untuk cara memahaminya, terus kita menggunakan part kata bagian mana untuk memahami pengucapan orang luar dalam berbahasa Inggris. Kalau orang Eropa atau orang Amerika Utara yang ngomong Inggris itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau udah orang Asia itu yang agak bermasalah. Karena orang Asia itu pengucapannya beda-beda gitu loh. Itu yang masalah. Kalau orang Eropa, orang Amerika itu ngomong Inggris udah nggak masalah. Cuma kalau orang Inggris kan cengkoknya itu kan kakaknya kan kelihatan itu kan. Nah, besok pasti dibahas itu di American and British. Nah, kalau sampai nggak tampil itu, berarti Anda belum belajar dalam tentang American versus British. Nanti kalau bahas tentang American versus British kan harus kelihatan bedanya. American tuh gimana, kalau British itu gimana. Apalagi bahas Inggrisnya orang Australia itu. Orang Australia itu Inggrisnya parah lagi itu. Dia sukanya motong-motong. Nah itu. Tapi kita kan cuma bahas American versus British ya. Cuma udah 2 itu aja. Oke. Itu daripada panjang lebar, kasihan ini udah jam 8:30 sedikit. Sebelum kita tutup,
Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung PM aja. Terus ini presensinya, yang belum presensi silahkan presensi. Tadi terima kasih sudah di capture. Mungkin mulai next pertemuan kita akan capture terus ya. Jadi persiapan aja nanti di akhir sama di pertengahan atau akhir itu. Nanti saya minta untuk audio untuk capture. Jadi untuk memperkuat presensi aja. Oke, terus kelompok 3 jangan lupa PT-nya. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Semangat terus. Nanti siang semoga aja saya nggak ada rapat ya, karena nanti siang tuh sepertinya ada rapat. Jadi nanti siang sepertinya saya belum, kalau ada rapat saya belum bisa membersamai nanti. Jadi kalau tidak bisa membersamai nanti saya kasih modul aja. Nanti saya kasih modul untuk belajar sendiri. Terus nanti minggu depan kita bahas modulnya tersebut. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.